Mau nanam apa, Pak? Ini mau nanam palem. Jadi palem ini harus ditanam di tangan supaya pertumbuhannya lebih cepat daripada tetap kita biarkan di pot. Cuman sayangnya ini space untuk menanam palem ini harus luas ya, jadi kita kendalanya lahannya ini udah penuh ya. Jadi sekecil apapun space-nya kita usahakan palem ini bisa tertanam di tanah supaya pertumbuhannya optimal. Jadi selain dia pertumbuhannya optimal, nantinya cepat berbunga dan menghasilkan biji dan menghasilkan uang kalau laku. Kacamatanya lepas, Pak. Kacamata. Gak usah dalam-dalam, cukup diameter 30 cm, kedalaman 40 cm. Nanti kita kontur dan datarannya agak ditinggikan. Sebenarnya ini dari awal hobi tanaman ini saya paling senang itu palem, karena menurut saya itu tanaman yang paling, ya bukan, ini menurut saya sih, tanaman yang paling elegan. Iya, itu saya setuju. Ini taman palem dan harganya stabil. Karena apa? Palem ini susah untuk dikembangbiakan. Bukan susah sih, sebenarnya gampang, cuma butuh waktu yang lama. Jadi otomatis harganya ini stabil. Itu sudah 30 cm diameter ya? Belum, sedikit lagi. Jadi ini di habitatnya ini udah dikategorikan critically endangered. Jadi maksudnya ini palem langka karena di habitatnya aslinya itu daerah Florida ya, atau sebelah timur Meksiko, atau juga dapat ditemukan di Kepulauan Karibia, termasuk palem langka ya. Jadi kalau penggemar palem di Indonesia itu harus punya kayak gini. Jadi kalau dikategorikan hampir punah mungkin ya, langka itu, kita bisa dapat bibitnya di mana ini, Pak? Kemarin. Jadi setiap orang hobi tanaman atau setiap kolektor itu mempunyai link yang saya entah nggak tahu ya. Cuma kalau mendatangkan langsung pohonnya itu saya kira nggak mungkin ya. Yang paling mungkin itu datangkan bijinya terus disemai di Indonesia. Biasanya kalau namanya datengin biji itu nggak sedikit sekalian. Nah kebetulan saya dapat satu ini. Palem ini tuh endemik ya di sana. Mungkin orang Florida, orang Meksiko bagian timur ya, mungkin heran kok bisa ada ya di Indonesia. Nah itu dia hebatnya orang Indonesia itu.
Perlu bantuan? Kalau menurut saya ini tanam ini gampang tumbuh ya. Kita lihat Oh iya. di pot ini sudah tembus akarnya ya. Oke, kita akan nanam, hati-hati kalau nanam. Usahakan tanam yang dipindah ini tidak terurai dari medianya. Jadi kalau teorinya seperti itu, berarti mending sama potnya saya tanam ya. Yang enggak kan bisa dilepas potnya aja. Kalau ini saya lepas, saya ketok, saya cabut, kemungkinan sih bisa, tapi kemungkinan rontok bisa, karena saya ini masih eman potnya. Kalau kita mau ini potong aja potnya, Iya. terus kita belah dua baru kita angkat. Iya, potnya mahal Pak, jangan dipecah. Potnya legend nih soalnya. Iya. Kita coba cara yang cukup ekstrim. Hati-hati. Mudah-mudahan tanahnya enggak terlalu banyak yang Enggak, kayaknya kan karena akarnya. Wow. Cara ngawur ini sebenarnya. Mudah-mudahan akarnya nggak luka. Saya sengaja nanam ini di musim hujan ya, jadi supaya tingkat kesetresan dari tanaman ini tidak terlalu berlebihan. Memang dibikin berbukit gitu ya Pak? Ya, nanti lama-lama kesiram, dia ambil sendiri. Akan jadi rata dengan permukaan dengan sendirinya. Oke, selesai. Mudah-mudahan Langsung disiram? ya, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik, optimal sesuai harapan. Penyiraman setelah planting ya, setelah penanaman langsung aja, dan semoga nanti sore langsung hujan, jadi biar media yang lama maupun media yang baru atau media yang biasanya yang di tempat sekarang ini bisa menyatu. Oke, kita siram biasa aja, nggak masalah. Ini kita nggak perlu kasih tiang ya, jadi dia udah sepertinya udah berdiri kokoh. Jadi dia kalau palem itu nggak ini ya, nggak rawan dengan air. Terlalu banyak air gitu bisa potensi dia busuk gitu? Bisa, kita lihat jenisnya. Tapi kalau ukuran-ukuran segini itu goyang-goyangnya air. Ini memang untuk komposisi yang tanah di sini saya bikin cocok ya untuk palem. Jadi ada tanah merah, ada pasir malang, ada kumis, ada
sedikit ini ya, kohi itu kotoran kambing ya, jadi yang udah ini kita siram aja sampai benar-benar media yang lama dan media yang baru menyatu. Oke, sekian dulu dari kita. Kita sama-sama berdoa semoga palem yang katanya langka di habitatnya ini bisa tumbuh dengan baik di sini. Semoga menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jangan lupa subscribe, like maupun komen di channel Capsoponia. Kita akan lanjut untuk mereview dan sharing tips dan trik untuk tanaman-tanaman yang langka, especially untuk kaktus, sukulen, sikas dan palem. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, di lain konten dan di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.